Halo para Sobat Podcast 9, hari ini kita berjumpa kembali. Dan kita berjumpa dalam editorial Podcast 9. Sebelum mulai, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Kita tahu beberapa hari silam, seorang pengacara lumayan terkenal ditangkap dan ditahan oleh polisi. Apa pasal? Bukan karena dia sedang menjalankan tugas keadvokatan, tetapi celakanya dia dianggap terlibat dalam pemalsuan. Pemalsuan apa gerangan? Yang pertama-tama, pemalsuan plat mobil. 3 mobil mewahnya diubah platnya menjadi mobil dengan plat anggota DPR. Dengan demikian seakan-akan mobil tersebut adalah mobil anggota DPR. Dan untuk memperkuat hal tersebut, pengacara tersebut juga mengubah identitasnya menjadi seolah-olah dia benar anggota DPR. Dia memalsukan kartu anggota DPR. Dan ada beberapa lagi yang dituduhkan kepada dia. Hal ini tentu saja mencoreng wajah advokat. Pertama-tama, barangkali para advokat ingin kelihatan gagah dengan menjadi anggota DPR. Padahal profesi advokat sendiri adalah profesi yang mulia, profesi yang honorable, official nobile, profesi yang terhormat. Dengan menyandang advokat, seharusnya yang bersangkutan sudah merasa bangga, tidak perlu lagi mengubah secara palsu plat mobilnya menjadi plat mobil anggota DPR dan mengubah identitasnya menjadi anggota DPR. Tentu pengubahan ini hal yang memalukan bagi para advokat. Dunia advokat saat ini sedang mengalami banyak masalah. Kita tidak tahu tepat berapa ada organisasi advokat. Kabarnya sampai 99 organisasi advokat. Dan masing-masing organisasi dapat melakukan ujian sendiri, pendidikan sendiri, sampai mengajukan sumpah sendiri. Walhasil, kalau ada advokat yang diduga terlibat dalam pelanggaran kode etik oleh sebuah organisasi, dengan mudah advokat tersebut pindah ke organisasi advokat lainnya. Sehingga penaatan kode etik advokat tidak berjalan dengan baik. Problem lagi dari dunia advokat adalah mengenai kesetaraan para advokat dengan penegak hukum lainnya. Sebagaimana kita tahu, advokat termasuk dalam penegak hukum, tetapi dalam prakteknya advokat sering dianggap sebagai kaum paria atau kasta terendah. Ketika di pengadilan harus menunjukkan berita acara sumpah asli, sementara hakim dan jaksa tidak perlu memperlihatkan penunjukan surat dari ketua pengadilan atau atasan jaksanya. Dan dalam pemeriksaan juga, advokat seringkali tidak memberikan lagi peranan yang besar seperti dulu. Bahkan cenderung hanya menjadi sekedar perantara sogok-menyogok. Problem lain dari advokat adalah advokat tidak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Dan ketika advokat menjalankan strategi, seringkali dituduh menghambat, menghalang-halangi penegakan hukum. Ini memprihatinkan. Seharusnya para advokat memperjuangkan integritas,
memperjuangkan kualitas dan memperjuangkan solidaritas para avokat. Bukannya ingin hidup gagah-gagahan, bukannya ingin hidup bermewah-mewahan, tapi melupakan tugas utamanya membela keadilan dan kebenaran. Avokat yang memasukkan plat nomor mobilnya menjadi anggota DPR, memasukkan identitasnya menjadi anggota DPR, tentu menjadi contoh yang tidak baik buat para avokat. Avokat bukan sekedar mau hidup mewah, mau hidup gagah-gagahan, mau hidup sok-sokan. Tugas utama avokat adalah menegakkan hukum, membela keadilan dan kebenaran. Soal gaya hidup itu nomor kesekian. Itu bukan tujuan utama. Justru dengan mengejar kehidupan, pola hidup yang hedon, yang mewah, menjerumuskan avokat kepada banyak tindakan tercela. Mulai dari mengabaikan klien, sekedar mencari uang, termasuk ingin memperoleh privilege-privilege di luar keavokatannya, seperti memasukkan plat nomor mobil, memasukkan identitas dirinya menjadi anggota DPR dan lain-lain. Tujuannya adalah supaya gagah-gagahan, memperoleh privilege, memperoleh keistimewaan, bukan dalam pekerjaan avokat, tetapi dalam kehidupan yang hedon. Inilah yang harus dibasmi dari para avokat. Inilah yang harus ditanamkan kepada para avokat muda sejak pendidikan khusus avokat, sejak pendidikan dan sebelum ada ujian. Ujian pun harusnya yang diutamakan adalah ujian etika di samping ujian skillnya. Jadi pelaku yang mengubah plat nomor ini sekaligus mengubah identitasnya merupakan contoh buruk. Memang kelakuan buruk ini bukan satu-satunya yang pernah dilakukan oleh avokat, tetapi terkait dengan wakil rakyat dan tertangkap pula, ini sudah menjadi preseden yang tidak pantas. Kita semua, para avokat, harus menghindari hal-hal semacam ini, karena bagaimanapun avokat adalah salah satu trending, salah satu rujukan dari pola hidup masyarakat. Podcast 9 menganjurkan agar para avokat bekerja sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan kode etiknya, sesuai dengan undang-undang avokat, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Demikian editorial podcast 9 kali ini, dan tegakkan hukum serta berikan keadilan. Terima kasih, sampai jumpa.